Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dan pada video ini kita akan melanjutkan terkait dengan dua video sebelumnya yang bertujuan untuk meluruskan materi yang disampaikan pada webinar nasional pada tanggal 24 April 2021. Nah, ini video yang ketiga dan ini video yang terakhir. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba meluruskan terkait topik penggolongan cedera, di mana pada webinar tersebut narasumber menjelaskan seperti ini. Menyebabkan ketidakmampuan tetap atau persendian yang lepas di mana sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi kalau terjadi persendian lepas, itu juga bisa dikategorikan sebagai cedera berat. Nah, kenapa ada istilah sebelumnya tidak pernah terjadi? Contohnya gini, kalau misalnya ada seorang pekerja pernah mengalami kecelakaan motor misalnya, kemudian dia sendi di bagian lengannya terlepas dari kecelakaan itu. Kemudian di pekerjaan, dia melakukan pengangkatan, mungkin karena terlalu berat, kemudian kambuh, lepas sendinya. Nah, kalau pada konteks yang seperti ini, itu tidak termasuk sebagai cedera berat. Tetapi apabila seseorang yang tidak pernah punya riwayat sebelumnya, kemudian dia mengalami cedera persendian lepas, nah itu termasuk sebagai cedera berat. Kemudian kategori yang paling tinggi yang ketiga adalah mati. Penggolongan cedera ini diatur di dalam Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 di lampiran 3 halaman 146 sampai 147. Nah, hal ini sudah sering sekali kita dengar di mana cedera itu dibagi menjadi cedera ringan, berat, dan mati. Akan tetapi untuk kali ini kita fokus dulu di statement narasumber yang menyebutkan kalau lepas persendian atau dislokasi, kalau yang pertama maka otomatis menjadi cedera berat. Kalau terjadi sudah yang kedua atau yang ketiga di lokasi yang sama, misalnya lepas persendian pada bahu sudah 2 kali di sini, nah yang kedua itu tidak lagi masuk kategori berat tetapi masuk kategori ringan. Itu statement beliau. Nah, ini yang perlu kita luruskan sahabat dunia tambang kita. Nah, kalau sudah yang kedua atau yang ketiga atau seterusnya masih bisa masuk kategori cedera berat atau cedera ringan. Nah, pertanyaannya sekarang kapan dia masuk kategori cedera berat padahal sudah yang kedua atau yang ketiga? Maka tetap masuk kategori cedera berat kalau jumlah hari hilang atau jumlah hari kerja di mana si korban tersebut bisa kembali ke pekerjaan semula kalau lebih dari 3 minggu. Jadi jangan kita melupakan kategori atau kriteria jumlah hari hilang. Walaupun sudah yang kedua atau yang ketiga terjadi lepas persendian itu, kalau jumlah hari hilangnya lebih dari 3 minggu, tetap masuk cedera berat. Betul memang kalau tidak lebih dari 3 minggu, ya tetap ringan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengkategorikan cedera ini, Pak? Sudah jelas dia yang kedua. Maka kan jumlah hari hilangnya harus kita tunggu dulu kapan dia kembali ke pekerjaan semula. Padahal sudah harus terstate di awal ini jenis cederanya cedera apa. Maka kalau sudah yang kedua atau ketiga, langsung saja kategorikan cedera ringan dulu, ya. Akan tetapi nanti setelah kita tunggu dia kembali ke pekerjaan semula, ternyata lebih dari 3 minggu, maka harus direvisi kategori cedera ringan tadi menjadi cedera berat. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Maka kalau anak buah kita di lapangan mengalami lepas persendian, hal yang pertama sekali setelah kita bawa dia untuk mendapatkan pertolongan, kemudian yang harus kita lakukan adalah menanyakan, apakah itu yang pertama atau kedua? Kalau pertama, maka langsung kategori cedera berat. Nah, kemudian kalau yang kedua kata dia, misalkan sudah pernah lepas, maka kita kategorikan dulu ringan, kemudian kita tunggu kapan dia kembali ke pekerjaan semula. Sekali lagi, kalau lebih dari 3 minggu, maka tetap kategori cedera berat. Nah, kemudian di halaman 146 sampai 147 lampiran 3 Kepmen 1827 juga diatur cedera ringan. Ya, sebagai refresh buat kita bahwa cedera ringan itu adalah cedera yang ada 2 kata kuncinya. Yang pertama, kembali ke pekerjaan semula. Ya, harus kembali ke pekerjaan semula. Di sini banyak orang suka keliru.
kembali bekerja kurang lebih dari 1 hari, kurang dari 3 minggu. Salah, kurang tepat. Yang benar adalah kembali ke pekerjaan semula. Maka kalau seorang mekanik tangannya kebentur atau terjepit misalkan, kemudian bengkak, tidak ada yang patah, dan dia baru bisa kembali, besoknya misalnya, dia sudah bisa kembali masuk bekerja. Akan tetapi karena jempolnya bengkak, dia tadi seorang mekanik, karena jempolnya masih bengkak, dia belum bisa melakukan tugas-tugas seorang mekanik. Akan tetapi dia masuk kerja, ngapain? Bantu ngabsenin teman dan sebagainya lah, mendata absen dan sebagainya misalkan. Hari itu di mana dia masuk bekerja tapi tidak bisa melaksanakan tugas semula, tetap dihitung sebagai hari hilang. Tetap dihitung sebagai hari hilang. Bukan berarti kalau kita kasih pekerjaan lain atau kita mutasi ke bagian lain atau kita cutikan misalnya, maka tidak dihitung sebagai hari hilang. Untuk mengurangi jumlah hari hilangnya supaya tidak masuk kategori berat misalnya, nah itu tidak bisa sahabat dunia tambang kita. Tetap dihitung sebagai hari hilang. Nah jadi kalau cedera ringan tadi, kembali ke pekerjaan semula lebih dari 1 hari, kurang dari 3 minggu. Kemudian kalau berat tadi, kembali ke pekerjaan semula lebih dari atau sama dengan 3 minggu. Kemudian seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa kategori, ada beberapa jenis cedera yang tidak bergantung kepada jumlah hari hilangnya. Kalau terjadi langsung kategori berat. Nah itu salah satu contohnya tadi adalah lepas persendian. Kemudian yang ketiga adalah cedera mati atau fatality. Ya di sini mengalami pergeseran definisi sedikit kalau kita bandingkan dengan Kepmen 555 tahun 95 di mana di sana disebutkan di pasal 40 bahwa mati itu adalah kalau korbannya meninggal kurang dari 24 jam sejak terjadinya kecelakaan. Akan tetapi yang diatur di Kepmen 1827/2018 lampiran 3 halaman 147, mati itu adalah kapanpun si korban meninggal kalau dipastikan atau bisa dipastikan dia meninggal karena kecelakaan itu, walaupun matinya 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 minggu setelah terjadi kecelakaan, itu tetap masuk kategori mati. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Hal terakhir yang ingin kita luruskan di sini adalah terkait dengan pengesahan PJO. Di mana pada webinar tersebut narasumber menjelaskan seperti ini. Nah, untuk pemegang IUJP, izin usaha jasa pertambangan, mohon maaf, nanti perusahaan jasa pertambangan itu harus mengajukan kepada KTT, ya, dan istilahnya di situ PJO, penanggung jawab operasional. Jadi PJO itu diajukan kepada KTT atau diajukan kepada KTBT. Nanti dia mendapat pengesahan dari KTT KTBT. Dari penjelasan narasumber kita bisa mendengar bahwa dalam rangka mendapatkan pengesahan penanggung jawab operasional untuk perusahaan jasa pertambangan, maka perusahaan jasa pertambangan tersebut mengajukan PJO kepada KTT atau KTBT dan kemudian mendapatkan pengesahan dari KTT atau KTBT. Nah, ini yang ingin kita luruskan sahabat dunia tambang kita. Kalau kita lihat di Permen SDM nomor 26 tahun 2018 di pasal yang ke-9, di sana dijelas disebut bahwa PJO perlu mendapatkan pengesahan dari KTT. Kemudian kalau kita lihat di Kepmen SDM nomor 1827 2018 lampiran 1 halaman 12, salah satu tugas KTT di sana adalah mengesahkan PJO. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat di lampiran 8 Kepmen 1827 2018 juga disebutkan di sana PJO mendapat pengesahan dari KTT. Hanya KTT. Ya, tidak ada disebut di sana KTBT, ya. Dan di video kita yang sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa KTBT itu, kepala tambang bawah tanah itu hanya bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di bawah permukaan. Dan dia bertanggung jawab kepada KTT. Sedangkan terhadap keseluruhan, baik kegiatan yang berada di bawah permukaan maupun kegiatan yang berada di atas permukaan, yang bertanggung jawab adalah kepala teknik tambang. Bertanggung jawabnya kepada siapa? Kepada pemerintah. Maka sekali lagi PJO hanya mendapat pengesahan dari kepala teknik tambang. Tidak ada dari yang lain. Ya. Tidak juga dari kepala tambang bawah tanah.
Karena kita sudah membahas bahwa KTBT itu sifatnya atau kedudukannya mirip seperti wakil kepala teknik tambang. Tidak setara dengan KTT. Nah, itu yang ingin kita luruskan sahabat dunia tambang kita. Nah, akan tetapi, nah ini sebagai tambahan bahwa banyak teman-teman bertanya di lapangan, apakah kalau PJO subkon mendapat pengesahan dari siapa? Apakah tetap KTT atau dari PJO main kontraktor? Nah, sekali lagi sahabat dunia tambang kita, tadi kita sudah melihat di Permen SDM 26 2018 pasal yang ke-9 bahwa pengesahan dari KTT. Kemudian juga di lampiran 1 Kepmen 1827 2018 halaman 12 KTT salah satu tugasnya mengesahkan PJO. Dan kalau kita lihat di lampiran 8 Kepmen 1827 2018 juga mendapat pengesahan dari KTT, ya. Tidak dari yang lain. Jadi saya pikir sudah clear sahabat dunia tambang kita, dan sekali lagi kita sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan kita mau mendiskreditkan panitia webinar tersebut atau juga narasumbernya, hanya saja ingin meluruskan supaya tidak ada pemahaman yang keliru sehingga menimbulkan penerapan kaidah teknis pertambangan yang keliru. Nah, sampai di sini pertemuan kita sahabat dunia tambang kita, dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Dan kalau ada saran, masukan, atau pendapat yang berbeda, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan seperti biasa, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.